sedang santai menatap dari jendela keluar. Mama Gina melihat pemandangan yang tidak menyenangkan. Pak Gunawan sedang bersama Dania. Mama Gina pun murka. Mama Gina tidak terima seorang pembunuh datang ke rumahnya. Mama Gina belum bisa memaafkan Dania. Sedangkan Mama Gina ingin sekali Safira bertemu dengan Pak Gunawan untuk mengungkap semua kejahatan dan kebusukan Pak Gunawan yang menyebabkan hidup Julian dan Safira menderita. Dania tidak membalas omongan Mama Gina. Dania hanya bisa terdiam dan menunduk karena Dania sadar dengan semua kejahatannya. Pak Gunawan pun menenangkan Mama Gina untuk tidak memarahi Dania. Pak Gunawanlah yang mengajak Dania ke rumah Mama Gina karena Pak Gunawan ingin berbicara kepada Safira dan Dania, ingin mengungkap suatu kebenaran yang telah disimpan Pak Gunawan bertahun-tahun. Rafael pun menyamar menjadi tukang AC. Rafael menyamar itu semua karena ulah Jenna. Karena Jenna berharap agar Mona dan Rafael bersatu kembali dan Rafael pun dapat melihat anaknya. Justru Rafael adalah licik. Rafael datang ke rumah Mona memperbaiki AC. Rafael pun mempunyai rencana licik untuk menculik Kenan. Rafael tidak terima jika Mona memisahkan Kenan dari Rafael. Rencana licik Rafael pun diketahui oleh Mona. Mona langsung menarik dan menjegat tukang AC tersebut dan menarik maskernya. Mona pun sangat kaget. Ternyata yang menyamar sebagai tukang AC yaitu Rafael. Rencana Rafael pun ketahuan dengan Mona sehingga Mona mendorong Rafael dan mengambil anaknya kembali. Setelah bertemu dengan Safira, Julian, dan Dania, Pak Gunawan pun tanpa basa-basi langsung menunduk berlutut di kakinya Safira dan Dania sambil meminta maaf atas semua kejahatannya di masa lalu. Pak Gunawan pun kini jujur kepada Safira dan Dania bahwa Pak Gunawanlah yang telah membunuh Pak Abdi dan Ibu Mayang. Pak Gunawanlah yang telah merencanakan semua ini, sehingga Pak Gunawan ingin sekali mengambil harta milik Pak Abdi. Safira dan Dania pun sangat terkejut, tak menyangka jika Pak Gunawanlah yang melakukan semua ini. Pak Gunawan meminta maaf. Pak Gunawan ikhlas jika Safira dan Dania melaporkan dirinya ke kantor polisi. Dania pun sangat dengan pengakuan Pak Gunawan. Yang paling terpukul saat ini yaitu Safira. Di hadapannya sendiri kedua orang tuanya telah dihabisi orang lain. Sehingga Safira sangat terpukul dan terbayang. Safira tidak akan pernah bisa melupakan kejadian itu. Karena di pangkuan Safira ibunya meninggal dan begitu juga dengan ayahnya. Ternyata pelakunya adalah teman baik Pak Abdi sendiri. Safira pun geram dan menarik baju Pak Gunawan. Safira mengatakan jika Pak Gunawan sahabat baik dari Pak Abdi, ayahnya Safira. Kenapa Pak Gunawan tega membunuh Pak Abdi dan Ibu Mayang, orang tua dari Safira dan Dania? Safira tidak bisa memaafkan Pak Gunawan. Safira sangat murka. Safira sangat benci sekali kepada Pak Gunawan yang telah tega membunuh kedua orang tuanya. Safira menarik Pak Gunawan dan sambil mendorongnya. Itu hancur hatinya Safira setelah mendengar pengakuan dari Pak Gunawan. Sedangkan Julian tidak habis pikir. Ternyata Pak Gunawanlah pelaku dan dibalik kematian kedua orang tuanya. Tanpa harus mencari bukti dan mencari pelaku. Kini Julian, Dania, dan Safira akan melaporkan Pak Gunawan ke kantor polisi. Safira belum bisa memaafkan Pak Gunawan. Safira pun menangis histeris di hadapan Pak Gunawan dan sambil mencengkram bajunya Pak Gunawan. Pak Gunawan pun hanya bisa meminta maaf dan tidak bisa berkata-kata apa lagi. Terima kasih.